Halo, selamat datang di channelnya Nyecep Gadget. Di depan saya sudah ada sebuah SSD. Nah, kali ini saya akan memasangkan SSD ini ke laptop yang saya pakai, yaitu Acer E5476G. Ini adalah SSD dari Adata, namanya XPG XX6000 Lite. Nah, pada video kali ini saya akan mendokumentasikan pemasangan SSD ke laptop, kemudian juga proses cloning Windows dari hard disk ke SSD, dan nanti di akhir video ini saya akan menunjukkan perbandingan antara performa laptop saat menggunakan hard disk dan saat menggunakan SSD. Apakah ada peningkatan yang signifikan atau tidak? Oke, sekarang saya akan membuka boxnya terlebih dahulu. Nah, ini dia isi box dari SSD Adata XX6000 Lite. Nah, ini jenisnya adalah M2 2280 PCIe Gen 3x4 SSD. Nah, di dalamnya ada unit SSD-nya dan ada stiker. Ini stiker yang dipasangkan ke sini, stiker XPG. Nah, ini dia SSD-nya, SSD XPG SX6000 Lite. Nah, ini jenisnya seperti yang tadi saya katakan, M2. Ini 2280, artinya lebarnya 22 mm dan panjangnya itu 80 mm. Kapasitasnya 128 GB, dan untuk kecepatan maksimum dari SSD ini, kalau di sini tertulis kecepatan bacanya 1800 Mbps, sedangkan kecepatan tulisnya itu 600 Mbps. Tetapi untuk performa sebenarnya tetap tergantung dari laptop atau komputer yang digunakan, spesifikasi laptop atau komputer yang digunakan atau dipasangi SSD ini. Baik, sekarang saya akan memasang stikernya terlebih dahulu. Oh ya, ini sebenarnya itu sih fungsinya, bukan cuma sebagai gaya-gayaan saja, tetapi ini adalah berfungsi juga sebagai pendingin, heatsink. Baik, sudah terpasang. Oke, selanjutnya saya akan memasangkan SSD XPG SX6000 ini ke laptop. Kita ke tahap selanjutnya. Nah, ini dia laptopnya. Ini adalah laptop Acer Aspire E14 E5476G 54U3. Laptop ini sudah dilengkapi dengan slot SSD SATA M2. Sekarang kita akan langsung memasangkannya. Yang saya suka dari laptop ini, ketika kita ingin mengganti hard disk, mengganti RAM, ataupun menambah SSD, kita tidak perlu membongkar keseluruhan laptop. Kita hanya perlu membuka bagian sini saja. Jadi di sini ada pintu untuk mengakses bagian tersebut. Baik, sekarang langsung saja kita buka. Nah, ini dia dalaman dari laptop Acer E5476G yang bisa dibuka dari pintu belakang. Ini ada hard disk, ada RAM-nya sudah saya upgrade ya, tadinya hanya 4 GB, saya tambahin 4 GB lagi jadi 8 GB. Kemudian ini adalah slot SSD M.2. Nanti kita akan memasangkan SSD-nya di sini.
dan ini memerlukan baut. Saya harus mencari baut terlebih dahulu. Nah, akhirnya nemu juga setelah nyari sampai ke rumah tetangga, karena pada paket pembelian itu tidak disertakan baut untuk SSD-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita coba, semoga bautnya pas. Kalau nggak pas, terpaksa video nanti juga dipending lagi. Ya, bautnya pas. Sekarang kita pasangkan. Baik, akhirnya sudah terpasang. Baik, sekarang kita lihat apakah SSD sudah terdeteksi atau belum. Oke, sekarang kita hidupkan laptopnya. Ini booting masih menggunakan itu ya, masih menggunakan harddisk. Kita akan mengecek terlebih dahulu apakah SSD-nya terdeteksi atau tidak. Baik, sekarang kita lihat, kita masuk disk management. Nah, saat kita pertama kali memasang SSD yang masih baru dan masih unallocated, saat kita masuk disk management disuruh memilih ini, jenis partisi yang akan kita gunakan. Dan ini alokasi harddisk yang belum dipartisi, masih unallocated. Baik, langkah selanjutnya adalah mengisi ini SSD-nya dengan sistem. Tujuan saya menambah SSD untuk laptop ini adalah digunakan untuk sistem. Nah, di sini saya tidak akan fresh install, tapi melakukan migrasi atau cloning dari partisi sistem ke partisi SSD. Oh ya, bagi yang belum tahu cloning itu sama saja dengan mengcopy dari satu storage ke storage yang lain. Hanya saja kalau mengcopy menggunakan cloning itu kita tidak hanya mengcopy file, tetapi juga mengcopy sistemnya. Jadi kita tidak perlu menginstal lagi software-software yang kita butuhkan, karena software yang tadinya sudah diinstal di harddisk akan di copy ke SSD dan itu sama plug. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan mengcopy partisi C saja, yaitu partisi sistem, karena keterbatasan dari kapasitas SSD ini yang hanya 120 GB dan itu hanya cukup untuk sistem. Kemudian software yang akan saya gunakan untuk mengcloning Windows 10, ini menggunakan Windows 10 ya, mengcloning Windows 10 dari harddisk ke SSD adalah EasyAS To Do Backup Home. Ini software trial ya, gratisan. Karena saya hanya butuh sekali, tidak berkali-kali, jadi saya hanya menginstal yang trial saja. Oke, langsung saja dibuka EasyAS To Do Backup-nya. Untuk langkah-langkahnya pun tidak terlalu ribet, hanya perlu beberapa langkah saja. Kita pilih yang menu samping sini, pilih Optimize for SSD, klik OK, kemudian proses. Oh, karena basic harddisk saya itu GPT, sedangkan untuk SSD tadi saya buat MBR, jadi tidak bisa diproses. Coba sekarang saya rubah dulu. Jadi saya harus merubah dari GPT ke MBR atau sebaliknya MBR ke GPT. Oke, ternyata ini bootingnya menggunakan UEFI, jadi saya akan mengubah ini partisi SSD nya menjadi GPT.
Oke, sudah. Sekarang kita akan kembali ke ini. Oke, kita ulangi langkahnya dari awal. Ini ada dua jenis, ada clone, ada sistem clone. Kita memilih yang sistem clone saja. Kita pilih SSD ini sebagai target disknya. Oh ya, advanced optionnya ini optimize for SSD. Klik OK. Kemudian sekarang kita proses. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, sudah selesai. Waktu yang dibutuhkan itu 28 menit 17 detik. Oke, kita tutup jendelanya. Sekarang kita cek. Nah, ini partisinya partisi A yang terpakai sekitar 50 GB dari 119 GB. Baik, langkah selanjutnya adalah mengatur booting option. Kita akan masuk BIOS. Nah, untuk booting option, boot priority ordernya sudah ada data XX 6000. Nah, ini sudah bergeser, sistemnya C-nya sudah berpindah. Sekarang C-nya adalah SSD-nya, sedangkan partisi yang tadinya C berpindah jadi G. Oke, sekarang saya akan membahas performa laptop Acer E5476G ini sebelum dan sesudah di-upgrade dengan SSD ADATA X6000 Lite. Di sini saya tidak akan membahas secara detail, hanya beberapa aspek saja menyesuaikan preferensi penggunaan laptop ini sehari-hari. Pertama, tentang kecepatan read and write. Untuk membandingkan kecepatan read and write antara HDD dan SSD ADATA SX6000 Lite ini, saya menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark 7. Dan hasilnya, kecepatan read and write SSD itu memiliki skor yang berkali lipat dari skor HDD. Bisa dilihat, kecepatan read SSD lebih dari 10 kali lipat kecepatan read HDD, sedangkan kecepatan write-nya lebih dari 5 kali lipat kecepatan write HDD. Dan kalau kita melihat spesifikasi dari SSD ADATA XX6000 Lite ini, di spesifikasinya kecepatan read dari SSD ini adalah 1800 Mbps, sedangkan kecepatan write-nya adalah 600 Mbps. Dan hasil dari pengujian dengan Crystal Disk Mark 7 ini bisa dilihat hasilnya tidak terpaut jauh dari angka maksimum yang dimiliki oleh SSD ADATA ini. Kemudian yang kedua adalah membandingkan kecepatan booting Windows. Ini sudah menjadi salah satu simbol dari SSD ya, bisa booting lebih ngebut daripada HDD. Untuk kecepatan booting Windows, SSD ADATA ini bisa booting 10 detik lebih cepat daripada HDD di laptop ini, di laptop Acer E5476G. Pada saat sistem operasinya berjalan menggunakan HDD, booting Windows itu memerlukan waktu sekitar 30 detik. Sedangkan setelah di-upgrade menggunakan SSD, booting Windows itu membutuhkan waktu lebih sedikit, sekitar 19 detik. Lalu untuk aspek selanjutnya adalah kecepatan load file atau aplikasi. Saya membandingkan beberapa hasil load file atau aplikasi yang biasanya menjadi keluhan saat saya memakai HDD, dan data menunjukkan adanya peningkatan performa laptop dalam meload file atau aplikasi tersebut. Misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk meload komputer management. Nah, kalau saya ingin melihat device manager atau disk management, biasanya saya akan membuka komputer management. Nah, untuk meload jendela komputer management ini membutuhkan waktu yang lumayan lama saat saya menggunakan HDD.
Namun saat saya menggunakan SSD untuk meload jendela komputer manajemen ini tidak sampai 5 detik. Itu sudah sangat cepat bagi saya. Kemudian yang selanjutnya adalah aplikasi yang sering saya gunakan. Selain aplikasi keseharian seperti Microsoft Office, saya itu menggunakan laptop ini untuk mengedit video. Dan aplikasi yang saya gunakan adalah Wondershare Filmora. Nah, ada perbedaan kecepatan ketika membuka aplikasi Wondershare Filmora ini sebelum dan sesudah upgrade ke SSD. Pada saat saya menggunakan HDD, untuk membuka aplikasi ini itu membutuhkan waktu sekitar 49 detik, hampir 1 menit. Namun setelah saya upgrade ke SSD, itu bisa lebih cepat, walaupun selisihnya tidak terpaut jauh, sekitar 8 atau 9 detik. Waktu yang dibutuhkan oleh SSD itu 41 detik, tapi itu sudah ada peningkatan performa walaupun tidak begitu signifikan. Dan terakhir adalah render video dengan Wondershare Filmora. Nah, selain ada peningkatan performa saat membuka aplikasi, pada saat saya menggunakan aplikasi ini untuk mengolah video atau mengedit video, saya juga merasakan peningkatan performanya, terutama kecepatan pada saat render preview. Jadi merender sementara editan video supaya bisa smooth saat di preview sebelum diekspor menjadi video produk terakhirnya. Nah, untuk render smooth preview ini pada saat menggunakan HDD itu laptop ini membutuhkan waktu sekitar 11 menit lebih beberapa detik, sedangkan untuk SSD itu bisa hampir setengahnya, yaitu sekitar 6 menit 41 detik. Nah, yang terakhir itu tentang ini, pada saat ekspor video atau render video terakhir itu antara HDD dan SSD itu kecepatan rendernya itu bisa dibilang tidak ada peningkatan dari HDD ke SSD, karena antara HDD dan SSD membutuhkan waktu yang hampir sama. Untuk merender video berdurasi 12 menit itu membutuhkan waktu kurang lebih 22 menit. Nah, itulah hasil nyicip SSD Adata SX6000 Lite di laptop Acer E5476G. Jika disimpulkan, laptop Acer ini meningkat performanya setelah di-upgrade SSD. Adapun peningkatan tersebut tidak menyeluruh ya, tetapi pada aspek-aspek tertentu saja peningkatan terlihat signifikan. Namun peningkatan tersebut bisa memberikan dampak kepada performa laptop secara keseluruhan. Baik, saya kira cukup untuk pembahasan mengenai upgrade SSD Adata SX6000 Lite ke laptop Acer E5476G ini. Silahkan jika ada tanggapan, pertanyaan, koreksi maupun apresiasi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dari Nyicip Gadget cukup sekian, sampai jumpa pada video berikutnya.